Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke penyederhanaan aljabar. Nah, ini contoh soal yang pertama teman-teman. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini, 4A ditambah 2A. Yang perlu kita ingat kembali bahwa penjumlahan, sekali lagi, penjumlahan suku aljabar ini bisa dijumlahkan ketika mereka memiliki variabel sama. Nah, ini ya, dia memiliki variabel yang sama. 4A ditambah 2A. Nah, begitu. Jadi 4 ayam ditambah 2 ayam, dapatnya dia di sini seperti apa? Nah, ini yang kita akan pelajari. Setelah ini seperti ini, teman-teman, kita lihat variabel koefisiennya 4 dan 2. Ini koefisiennya 4 dan 2. Ini yang kita jumlahkan. Jadi 4 ayam ditambah 2 ayam. Jadinya di sini didapatkan 6 ayam. Jadi 6 dari mana? Koefisiennya yang dijumlahkan. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, contoh yang kedua di sini sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Langsung kita coba kenali bilangannya. Kita kenali bilangannya, maksud saya kenali variabelnya. Nah, mana yang sama? Oh, ini dengan ini sama-sama X, ini derajatnya, eksponennya juga sama. Di sini ada Y, di sini juga ada Y, juga sama ya teman-teman ya. Maka langkah pertama seperti ini teman-teman, kita kelompokkan mereka yang variabel X dengan X, artinya yang satu jenis ya, yang satu jenis. Jangan lupa 5X-nya di sini positif, kemudian 4X-nya di sini negatif, dia di sini negatif. 9-nya dia positif, di sini dia 9 positif, di sini 7Y dia positif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan berdasarkan jenisnya. X dengan X, Y dengan Y gitu ya. Nah, ini dia. Ini koefisiennya 5 dikurang 4. X-nya mengikuti di belakang ditambah dengan 9 tambah 7Y. Nah, maka didapatkan ini 5 kurang 4 adalah 1X, 9 tambah 7 adalah 16Y. Nah, dalam hal ini yang perlu kita ingat teman-teman, bentuk sederhananya ini X ditambah 16Y. Bagaimana kok bisa seperti ini? Kok X-nya satunya hilang? Dalam aljabar bilangan 1 itu boleh untuk tidak ditulis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya contoh yang ketiga teman-teman. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa di sini ada 4, kemudian ada tanda kurung di sampingnya. Ini menandakan bahwa akan ada perkalian distributif gitu ya. Nah, ini perkalian. Jadi antara 4 dengan yang ada di dalam tanda kurung ini kita akan kalikan. Nah, ini perkaliannya begitu ya. Nah, maka begini teman-teman. Ini 4 dikali 3. Jadi koefisiennya yang dikali ya. Karena sama-sama positif, maka dia akan hasilnya positif juga. 4 kali 3. Dia 12. X kuadrat mengikuti di belakang. Kemudian ini positif 4 dikali positif 2. Nah, hasilnya dia tetap positif. Ya, karena positif kali positif. Kenapa kok saya mengatakan begini? Nah, ini kalau di sini negatif sudah berbeda lagi nanti hasilnya. Maka saran saya tanda kali tanda, koefisien kali koefisien. Nah, maksudnya ini 4 ini positif. Positif dikali positif, hasilnya dia positif. Nah, kemudian 4 dikali 2, dia hasilnya 8. Nah, ya 8X. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dalam hal penyederhanaan begitu. Nah, sekarang yang nomor 4 teman-teman ya. Nah, yang seperti ini sama, hampir sama. Ini ada 2, kemudian ada tanda kurung. Nah, ini ada tanda negatif. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, di sini ada menyisakan satu suku juga di belakangnya. Nah, seperti apa caranya? Perlu diingat teman-teman, 2 dengan tanda kurung berarti ini ada tanda perkalian, kita kalikan ke dalam. Ya, jadi ini positif kali positif, dia ada hasilnya positif 8, 2 kali 4 8. Kemudian di sini ada X kuadrat mengikuti, 2 dikali 2 dia 4, tetapi dia di sini positif kali negatif, hasilnya dia negatif. Bukan karena mengikuti ini ya teman-teman ya, karena positif dikali negatif kebetulan hasilnya juga negatif. Karena kalau nanti di depannya di sini negatif, pasti ini merubah juga kan gitu ya. Nah, ini jadi 2 kali 2 dia 4X.
Nah, di belakang mengikuti seperti ini, negatif 15x kuadrat. Ini dia. Nah, kemudian syaratnya apa? Bisa disederhanakan. Kita kelompokkan teman-teman berdasarkan jenisnya, berdasarkan variabelnya. Ini sama-sama X, tapi lihat eksponennya ya. Ini 8x kuadrat, cari x kuadrat mana? Oh ini nih, di sini ada nih, x kuadrat. Maka di sini ditulis 15x kuadrat. Nah, sisanya ada min 4x. Nah, yang bisa dijumlahkan hanya yang ini. Kenapa? Ini juga x, Pak. Ini juga x, tapi beda eksponen. Ini eksponennya 2, ini 2, ini 1. Satunya tidak ditulis gitu ya. Nah, maka yang bisa disederhanakan hanya yang ini. 8 dikurang 15. Negatif 7x kuadrat dikurang 4x. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini bentuk paling sederhana begitu. Karena kita belum belajar pemfaktoran, maka bentuk paling sederhana yang seperti ini. Nah, selanjutnya yang nomor 5 teman-teman. Ini contoh yang terakhir ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, ini begini teman-teman. Ini sekali lagi ada 5, ada tanda kurung, ada 3, ada tanda kurung. Nah, berarti mereka ini kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam dulu, itu langkah pertama. Ya, jadi langkah pertama, ini kita kalikan. Positif kali positif, dia positif. 5 kali X, 5X. 5 kali 2, 10. Kan gitu ya. Tapi di sini teman-teman, kok ini negatif. Positif dikali negatif. Kebetulan dia sama ya, sama dengan ini. Tetapi bukan karena memindah ini ke sini, bukan. Tapi hasil dari perkalian ini ke sini. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif. 5 kali 2, 10. Y. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita kalikan juga. Positif kali negatif kali positif negatif. 3 kali 2, 6. Nah, ini 6x. Jadi negatif kali positif, dia negatif. Kemudian ini negatif kali negatif jadi positif. Nah, itu. Ini yang sering jadi masalah, sering terjadi kesalahan di sini. Negatif kali negatif. Hasilnya adalah positif. Ini yang sering mengubah semuanya. Dan ini yang sering lupa gitu ya. Kok bisa positif gimana? Negatif dikali negatif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kelompokkan teman-teman. Kita kelompokkan. Di sini ada 5x, di sini ada 6x, tapi dia negatif. Kita kelompokkan. Ini di sini ada negatif 10y, di sini ada positif 3y, dikelompokkan. Nah, ini 5x dikurang 6x. Punya hutang 6, dibayar 5. Oh, ternyata hutangnya tinggal 1. Nah, ini negatif 10y ditambah 3y. Nah, ini dikelompokkan seperti ini. Punya hutang 10, dibayar 3. Nah, hutangnya tinggal 7. Nah, ini ya teman-teman dikelompokkan berdasarkan jenis variabelnya. Nah, ini ada X, ini X, ini Y, di sini Y. Nah, ini yang kita kelompokkan. Ini bentuk yang paling sederhana karena kita belum belajar pemfaktoran, maka ini yang paling sederhana. Nah, ini negatif 1x dikurang 7x. Nah, ini yang paling sederhana. Saya hanya mau menitik tekankan, mengingatkan di sini teman-teman, bagaimana kok dia di sini bisa positif ya. Sekali lagi, ini yang sering salah. Jadi negatif kali positif dia negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Dari dua hal ini mengubah semuanya. Yang sering salah, sering keliru, sering lupa ya di sini ini. Begitu ya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi di sini, satu langkah lagi, ini bentuk yang paling sederhana. Satunya di sini hilang, bukan hilang ya, tapi sekali lagi dalam aljabar satu itu boleh untuk tidak ditulis begitu.